Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah pada malam Ahad ini, malam di mana orang banyak yang libur ya karena besok adalah hari Ahad atau hari Minggu, weekend ya. Kita santai saja, kita sedikit akan bincang-bincang silaturahmi tentang satu tema yang kita ambil dari kitab Ulumul Quran. Kitab Ulumul Quran. Kitab yang dimaksudkan adalah Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kitab ini dikarang oleh seorang ulama yang multidisipliner. Semua ilmu dipelajari oleh beliau yang wafat pada tahun 911 Hijriyah. Kalau dalam kitab yang disebut sebagai Khatimatul Hufadz, artinya beliau adalah hufadz atau hafidz yang istimewa daripada yang lain dan tidak ada yang mengungguli beliau dalam aspek kehufazannya atau kealimannya. Dalam ilmu hadis itu hufadz itu lebih tinggi daripada al-musnid. Ya, lebih tinggi daripada al-musnid, lebih tinggi daripada al-muhaddits. Jadi itu luar biasa itu tingkatannya atau apresiasi yang diberikan oleh umat Islam kepada Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin As-Suyuti inilah yang merupakan pengarang atau penyusun kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kitab ini menjadi rujukan penting dan menjadi rujukan utama ya bagi para pengkaji Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang merasa dirinya paham ilmu Al-Quran atau pernah berkecimpung atau mempelajari ulumul Quran, tetapi tidak pernah membaca Al-Itqan fi Ulumil Quran, maka itu dipertanyakan kealimannya di bidang ulumil Quran atau di bidang ilmu tafsir. Saudara-saudara dan juga kepada Bapak narasumber atau Ustadz Irhas, sebelum nanti saya perkenalkan kepada para audien, kepada Zumiyin dan Zumiyat, siapa narasumber kita ini, izinkan saya sedikit menyampaikan hal ya, dan saya kira ini merupakan naluri manusia dalam syair atau syair Arabnya adalah man jahila syai'an adahu. Jadi siapa yang tidak kenal sesuatu maka dia akan memusuhinya. Atau dalam arti kata dalam bahasa kita itu tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Jadi kita sebagai umat Islam haruslah tentunya mencintai Al-Quran. Dan mencintai Al-Quran itu dengan mengenalnya. Dengan mengenal Al-Quran. Mengenal genealoginya atau mengenal asal-usulnya Al-Quran. Memang kita tidak berbicara sejarah Al-Quran karena para ulama memisahkan antara yang akan kita bahas ini dengan sejarah Al-Quran. Yang kita pelajari ini adalah apa yang disebut pra sejarah Al-Quran. Dalam pengertian dia tidak masuk kepada wilayah sejarah. Dia masuk kepada wilayah pewahyuan. Jadi masuk kepada dunia misterius, bukan dunia nyata, dunia yang misterius. Kenapa disebut sebagai misterius? Karena yang kita bicarakan ini adalah persoalan yang gaib. Tapi kegaibannya pada saat ini dan setelah nanti kita kaji kitab Al-Itqan, maka mungkin kegaibannya itu sedikit demi sedikit akan terbuka dengan akan apa yang disampaikan oleh Ustadz Irhas nantinya. Maka kita ambil tema yang misterius itu adalah tentang penurunan atau proses penurunan Al-Quran. Proses penurunan Al-Quran. Tentu saja dari awalnya, dari tempat yang pertama sehingga sampai kepada kita saat ini. Jadi saya anggap ini bukan cerita tentang sejarah Al-Quran, bukan sejarah mushaf ya. Tapi sejarah dari bukan sejarah ya, tetapi kisah
kisah misterius, kisah gaib yang harus kita ketahui. Mungkin dari beberapa riwayat, dari pendapat-pendapat para ulama, dari kitab-kitab yang mu'tamadah atau mu'tabarah. Salah satunya adalah dari kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, tentang asal-usul atau proses di mana Al-Quran diturunkan. Apakah itu nanti ada istilah inzal atau tanzil? Nah, nanti kita akan dengarkan bersama paparan atau presentasi atau apalah namanya, atau kita mungkin semacam bincang-bincang saja ya. Tapi kali ini bincang-bincangnya dinarasumberi oleh Ustadz Irhas. Sebagaimana yang informasi yang diberikan kepada saya, Ustadz Irhas ini nama lengkapnya Irhas. Ya, kalau Anda mencari di internet tuh sangat sulit itu, karena akan digabungkan dengan mukjizat, digabungkan dengan apa lagi, maunah, irhas, ya, sihir dan segala macam. Karena kata irhas itu digandengkan dengan keluar biasaan lainnya yang terjadi pada diri Nabi dan selain daripada Nabi. Jadi nama beliau adalah Irhas, pernah menyelesaikan studi tingkat aliyah atau SMU atau tingkat MAN begitu di MAKM Kota Baru pada tahun 2000. Kemudian beliau sudah menyelesaikan S1 dengan gelar sarjana teologi Islam. Kalau dipisahkan I-nya itu seperti pendeta itu ya, sarjana teologi, tapi ada Islamnya. Sarjana teologi Islam yang studinya selesai di IAIN Imam Bonjol atau UIN Imam Bonjol pada tahun 2005. Selanjutnya studi S2 atau magister selesai pada tahun 2011. MA ya, di kampus yang sama IAIN Imam Bonjol. Sekarang menjadi dosen Ulumul Quran, dosen Qawaid Tafsir, dosen sejarah Quran, dan sesekali mengajar bahasa Arab dan hadis di IAIN Takengon ya. IAIN Takengon. Saat ini Ustadz Irhas sedang S3 atau studi doktoral di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Insya Allah mungkin dalam waktu dekat kita doakan bersama supaya segera menyelesaikan studinya sehingga nanti mendapat gelar doktor di bidang tafsir atau ilmu Al-Quran ya. Dan beliau punya akun YouTube, silahkan dikunjungi, Zaya and Family. Silahkan di subscribe dan di like dan di share foto video atau podcast yang ada di dalam YouTube itu. Saya kira itu sebagai pengenalan pada kita bersama. Saya ingin menunjukkan bahwa beliau ini sangat capable, sangat representatif untuk menceritakan kepada kita proses penurunan Al-Quran sebagaimana yang termuat di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Mungkin saya beri waktu sekitar 20 atau 25 menit Ustadz Irhas untuk menyampaikan materinya, dan kalau bisa ada mungkin presentasi yang disampaikan atau slide begitu. Dan kepada audien Azumiyun Wazumiat, silahkan nanti mempersiapkan pertanyaan baik secara audio atau melalui video sekaligus atau juga melalui chat. Silahkan dituliskan di chat. Waktu ya, waktu kami persilahkan kepada Ustadz Irhas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur pada Allah dan selawat pada kita sampaikan untuk baginda Rasulullah. Kita hormati fasilitator acara kita hari ini, Ustadz Dr. Asrar Mabrur Faza.
Acara ini terselenggara, kegiatan kita silaturahim dan bincang-bincang ini terselenggara atas inisiatif beliau. Beberapa waktu yang lalu menghubungi kami, boleh enggak kita bersilaturahim? Tapi cara silaturahim beliau ini beda. Ya, kalau dokter silaturahimnya beginilah ya, silaturahim keilmuan. Kita bahas apa yang bisa kita bahas, kata. Ditawarkan kepada kami, lalu kami tawarkan pula. Oke, kita bahas al-itqan misalnya. Oh, setuju. Kemudian yang kita sapa beberapa orang yang ikut hadir di sini, kawan-kawan, dokter, ada pendibat dokter kita Bu Jani. Kemudian kita juga hadirkan di sini, kita sampaikan undangan kegiatan ini kepada rekan-rekan mahasiswa kita. Juga ada Dr. Amdal Rizky yang akan melaksanakan sidang tertutup insya Allah. Semoga sidangnya lancar. Kami sepakati juga dengan Dr. Akbar. Ini kembali apa? Kasih tahu untuk hadir di Zoom meeting ini rekan-rekan mahasiswa YIN Langsa. Ahlan wasahlan. Kemudian juga ada rekan-rekan kita dari YIN Takengon dan yang lainnya. Ini sebenarnya kalau bagi kami membicarakan Suyuti agak jauh sebenarnya. Aina nahnu min Suyuti gitu kan. Aina nahnu min Jalaluddin As-Suyuti. Beliau sudah hafal Quran umur 8 tahun. Kita umur 8 tahun itu masih belajar tambah, kurang, kali, bagi, masih belajar mengaji, belajar membaca. Tadi juga disampaikan oleh Dr. Asrar, beliau ulama yang menguasai banyak ilmu. Satu di antara yang kita bahas hari ini adalah karangan beliau tentang ulumul Quran. Bagi kawan-kawan yang dulu pernah di sekolah, sebagian pesantren sudah belajar atau membaca Itqan, atau yang populer mungkin bagi kawan-kawan itu kitab tafsirnya. Tafsir Jalalain yang ditulis oleh gurunya Jalaluddin Al-Mahalli, dilanjutkan oleh beliau Jalaluddin As-Suyuti. Pemilihan As-Suyuti ini tidak lain dan tidak bukan karena beliau populer, satu, yang kedua di kalangan Sunni juga, ya, terutama di mazhab Syafi'i, beliau bermazhab Syafi'i secara fikih begitu. Jadi kita bahas beliau ini aman kita begitu ya, Dokter Aslan. Berat sebenarnya mengkaji ini, ya, membahas ini. Pertama ketika pembahasan ini juga disaksikan oleh para masyayikh yang ikut hadir di dalam Zoom meeting ini. Ya, ada dokter, ada beberapa orang guru kita, kawan-kawan kita yang ikut. Jadi mohon nanti jika ada kekeliruan kami mohon diberikan koreksian. Jadi kita mulai dengan doa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya prinsipnya mengkaji nuzul Quran. Ini prinsip, mengkaji nuzulul Quran didasari iman dan muaranya juga menambah iman.
Jadi kajian kita ini dasarnya iman. Lalu muaranya juga nanti adalah menambah iman. Ini penting ini disampaikan di awal agar kita ketika membahas ini fondasinya ada, lalu tujuannya juga ada. Dalam kitab Al-Itqan, ketika kita bahas tentang nuzul Quran, Suyuti menyebutnya di An-Naw'us Sadis. An-Naw'us Sadis Asar, yaitu fi kaifiyati inzalihi. Ada beberapa persoalan sebenarnya yang dimunculkan oleh Imam As-Suyuti. Ada beberapa persoalan. Persoalan pertama, dan itu tidak kita bahas secara detail, tidak mendalam. Itu apa yang pertama, katanya ulama berbeda pendapat tentang bagaimana cara Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz. Dalam hal ini ada 3 pendapat, dan pendapat pertama itu yang populer, yaitu dan paling sahih menurut As-Suyuti, paling masyhur, Al-Quran diturunkan ke langit dunia pada malam Qadar secara sekaligus. Kemudian diturunkan berangsur-angsur dalam 20 tahun atau 23 tahun. Ya, tergantung menghitung masa bi'sah Nabi diangkat menjadi Rasul itu berapa lama di Mekah. Itu pendapat pertama, dan itu populer. Dan itu yang paling sahih menurut As-Suyuti. Ada pendapat lain, diantaranya ada 3 pendapat, bahkan 4 pendapat dikemukakannya di situ. Tidak kita sampaikan 2, 3, 4 pendapat itu. Nah, dari awal rencana kita dengan Ustaz Asrar kita bahas tentang bagaimana cara turunnya Al-Quran. Dalam slide yang ditampilkan oleh Dr. Asrar tadi, bisa kita lihat ada pernyataan yang disampaikan oleh Al-Asfahani. Ya, ini. Dia berpendapat di dalam pembukaan kitab tafsirnya bahwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mengatakan bahwa Al-Quran itu kalamullah al-munazzal. Al-Quran adalah firman Allah, kalamullah munazzal. Munazzalun, yang diturunkan. Makanya definisi Al-Quran itu adalah kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Al-Quran itu firman Allah yang diturunkan. Ulama di kalangan ahlu sunnah jamaah sepakat mengatakan Al-Quran itu adalah munazzal, diturunkan. Tapi para ulama berbeda pendapat tentang para ulama berbeda pendapat tentang makna al-inzal, dan juga tentang di sini yang tadi disampaikan oleh Dr. Asrar, tanzil. Antara pendapat itu kita bahas 1 atau 2 paragraf ini malam ini, mungkin sudah cukup panjang pembahasannya kalau mau dibahas secara panjang. Di antaranya, faminhum man qala, di antara ulama ada yang mengatakan bahwa makna al-inzal itu apa? Izharul qiraah, menampakkan bacaan. Apa maksud menampakkan bacaan ini?
Wa minhum man qala dan juga sama Allah mengilhamkan kalamnya kepada Jibril, menyampaikan kalamnya kepada Jibril, dan Jibril berada di langit sama, berada di tempat yang tinggi. Wa'allamahu qira'ata. Allah ajarkan kepada Jibril bacaan. Jadi Allah mengajarkan qira'at, lalu Jibril menyampaikannya fil ard, adahu fil ard. Kita pahami fil ard di sini dalam pengertian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yahbitu fil makan. Dan dia diturunkan di suatu tempat. Nah, ini makna al-inzal yang dikemukakan oleh As-Suyuti dengan mengutip pendapat sebagian ulama. Izharul qiraah, menampakkan bacaan, satu pendapat. Pendapat lain mengatakan bahwa Al-Quran dalam pengertian inzal itu Allah sampaikan kepada Jibril bacaannya, dan Jibril menyampaikan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini makna yang ulama sudah berbeda pendapat tentang makna ini. Kemudian at-tanzil. Masih ada waktunya, Dokter? Masih. Sekitar 20 lebih lagi. Kita lanjut. Ya. Di dalam at-tanzil, wa fit tanzili tariqani. Ahaduhuma, dalam at-tanzil terdapat dua cara. Jadi nuzul Quran dalam pengertian at-tanzil terdapat dua cara. Yang pertama, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam man khala'a min suratil bashariyah ila suratil malakiyah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam cara pertama ini bahasanya apa ya? Berubah bentuk. Bisakah kita pahami dalam pengertian berbentuk seperti bentuk malaikat? Nah, jadi Nabi yang menyesuaikan diri dengan Jibril. Nama Jibril adalah malaikat. Kemudian Nabi mengambil Al-Quran itu dari Jibril. Wa'awazahu min Jibril. Wasani, cara kedua, bahwa malaikat Jibril yang kebalikan dari cara pertama. Yang ini populer disampaikan. Ini yang populer kita tahu, bahwa Jibril menyampaikan wahyu kepada baginda Rasulullah dalam bentuk rupa manusia. Sehingga baginda Rasulullah mengambil Al-Quran, menerima wahyu dari malaikat Jibril. Nah, ini yang kedua. Katanya, wal awalu as'abul halaini. Cara pertama itu cara yang sulit untuk diterima. Sulit untuk dipahami. Bagaimana mungkin baginda Rasulullah selaku manusia bisa berubah bentuk, katakanlah begitu, berubah dimensi selaku manusia untuk mengambil wahyu dari Jibril yang merupakan malaikat. Ada dua pendapat begitu.
hanya ada dua, intaha begitu kan. Lalu dinukilkanlah pendapat dari ulama oleh As-Suyuti. Pertama, waqala At-Tibi berpendapat, katanya apa? La'alla nuzul al-Quran ala Rasul sallallahu alaihi wasallam la'alla, ya, kemungkinan dia berharap ya, Al-Quran itu turun kepada Nabi itu adalah malaikat menerima Al-Quran dari Allah katanya secara rohani, atau menghafalnya, menjaganya dari Lauhil Mahfuz, lalu setelah itu dibawanya turun, setelah itu fayanzila bihi, dibawanya turun untuk disampaikan kepada Rasul. Jadi kata At-Tibi, turunnya Al-Quran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah malaikat Jibril menerima Al-Quran dari Allah secara ruhani, atau dia menggunakan huruf ataf, atau atafnya ya karena ayat ayahfizahu, atau yahfazahu minal lauhil mahfuz fayanzila bihi ila Rasul. Jibril membawa turun kepada Rasul lalu menyampaikan kepada Rasul. Itu menurut At-Tibi. Kemudian menurut Al-Kutub Ar-Razi di dalam Hasyiah Tafsir Al-Kasyaf katanya apa? Al-inzal secara bahasa berarti al-iwa, yang artinya menempatkan. Juga berarti menggerakkan sesuatu. Al-iwa, menempatkan. Wa bimakna tahriki syai', menggerakkan sesuatu min uluwin ila suflin, dari yang tinggi kepada tempat yang rendah. Dan kedua hal itu tidak terwujud dalam kalam, hanya dia digunakan dalam makna majazi, tidak dalam makna kalam, ucapan yang sebenarnya. Bagaimana kita memahami al-inzal itu dalam pengertian menempatkan atau menggerakkan sesuatu dari atas ke bawah. Itu jika dipahami dalam pengertian hakiki sulit dipahami. Tidak terwujud dalam makna ucapan. Tapi dia bisa dipahami dalam makna majaz. Maka siapa yang berkata Al-Quran itu adalah makna, bahwa Al-Quran itu adalah makna yang berdiri sendiri dengan zat Allah, melekat dengan zat Allah,
bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, ya dalam teologi terjadi perdebatan, ya. Apakah Al-Quran itu makhluk atau dia qadim sebagaimana qadimnya Allah. Maka katanya, jika ada yang berkata bahwa Al-Quran itu adalah makna yang, apa bahasa tadi? Kalau kita pahami dalam teologi qadim, sebagaimana qadimnya zat Allah, maka diturunkannya Al-Quran itu mewujudkan al-kalimat wal huruf ad-dalah ala zalikal makna. Bahwa inzaluhu, diturunkannya Al-Quran dalam pengertian inzal tadi adalah perwujudan kalimat-kalimat dan huruf yang menunjukkan kepada makna yang telah ada, wa yusbitaha fil lauhil mahfuz, yang sudah ditetapkan di lauhil mahfuz. Susah bagi kita untuk tidak mengatakan sebagaimana pernyataan bahwa Al-Quran itu qadim. Ini pernyataan, ini ungkapan, kira-kira ungkapan yang disampaikan oleh Al-Qutub Ar-Razi ini. Kita lanjutkan sedikit lagi mungkin. Ya, silakan Ustaz. Lanjut. Masih banyak Sampai waktunya. Ya. Pernyataannya Imam Asyuti sendiri. Nah, oke. Kemudian katanya makna ini sesuai dengan pemahaman bahwa Al-Quran itu mangkul. Mungkin yang dimaksud diturunkan Al-Quran adalah dia ditetapkan di langit dunia. Ini yang pertama, yang secara singkat kita sampaikan di awal tadi. Ada 3 pendapat atau ada 4 pendapat. Tapi yang pertama itu yang paling masyhur tadi, bahwa Al-Quran itu diturunkan sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Nah, setelah ditetapkan di Lauhil Mahfuz, dan ini sesuai dengan makna yang kedua, yang dimaksud dengan diturunkan. Diturunkan wahadzal makna munasibun li kaunihi mangkulan an awalil maknayaini al-lughawiyaini. Dan makna ini ya sejalan dengan keadaan Al-Quran yang mankul tadi. Wa yumkinu an yakuna al-murad bi inzalihi, mungkin juga bisa jadi yang dimaksud dengan inzal itu adalah isbatahu fis sama'id dunya ba'dal isbadi fil lauhil mahfuz. Jadi tadi di awal kita sebutkan Al-Quran itu dia di lauhil mahfuz. Lalu dari lauhil mahfuz juga diturunkan ke langit dunia. Sebagaimana adanya Al-Quran itu di lauhil mahfuz, begitu juga adanya Al-Quran itu di langit dunia. Dan itu disebut dengan menggunakan kata-kata, inilah yang dimaknai dengan makna inzal. Wahada munasibun lil makna. Ini sejalan dengan makna yang kedua. Wal muradu bi inzalil kutub ala rusul. Ini beda lagi ini maknanya. Dan dimaksud dengan inzal, dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul juga digunakan dengan inzal. Ini
tidak dalam pengertian nuzul Quran saja, tapi juga kitab-kitab yang lain, kitab-kitab sebelumnya begitu juga digunakan kata-kata inzal. Maksudnya apa? Bahwa kitab-kitab yang diturunkan itu turun membawa kitab-kitab itu kemudian menyampaikannya kepada para rasul. Jadi paling tidak dia juga setelah ini ya, setelah mengemukakan beberapa pendapat di atas tadi itu, juga menyebutkan pendapat-pendapat yang lain ke bawah. Apakah kita lanjutkan sampai di situ atau kita skip saja beberapa hal sampai di situ? Karena ada juga pendapat-pendapat yang lain, diantaranya Al-Baihaqi, ada Abu Syamah. Atau kita tutup dengan ungkapan kultu ini, dengan ungkapan As-Suyuti. Setelah ada beberapa komentar-komentar di atas yang disampaikannya, lalu dia berpendapat tradisi mengulas pendapat itu ternyata sudah berkembang sejak masa Suyuti. Paling tidak kita tahu dari buku ini. Kalau hari ini ya, kawan-kawan atau rekan-rekan mahasiswa kita buat makalah, kutip beberapa pendapat, lalu di antara cara menganalisis pendapat itu memperbandingkan beberapa pendapat, atau paling tidak memunculkan pendapat sendiri setelah itu. Nah, tradisi seperti itu juga ada di buku ini, bahwa Suyuti setelah mengutip beberapa pendapat-pendapat, mengutip beberapa riwayat-riwayat, dia memberanikan diri menyampaikan pendapatnya sendiri. Nah, katanya apa? Kultu. Menurut pendapatnya Suyuti, bahwa dulu dalil yang ini dia. Wa yu'ayyidu anna Jibril talaqqafahu sama'an minallahi ta'ala ma akhrajahu Tabrani. Jadi dia memilih pendapat yang mana. Lalu setelah itu dia mengemukakan dalil apa. Ini dia. As-Suyuti dari beberapa pendapat, lalu dia memperkuat pendapat yang mana. Katanya apa? Jibril itu menerima Al-Quran secara simaan, mendengar langsung. Jadi kalau dikatakan bahwa Al-Quran itu diterima oleh Jibril secara simai, secara langsung, artinya Jibril tidak menerima Al-Quran dalam pengertian makna. Kalau dalam ilmunya Dr. Asrar ada riwayah bil lafzi, ada riwayah bil makna, maka menggunakan istilah itu, Al-Quran itu diterima oleh Jibril tidak dalam pengertian riwayat bil lafzi, riwayat bil makna, maaf. Tapi dia mendengarnya secara langsung. Kalau sampai di situ saja dulu kita komentari, maka sejalan dengan apa yang saya sampaikan di awal, kajian ini didasari dengan iman juga dalam rangka menambah keimanan. Sulit untuk kita mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kreasi Jibril. Bisa kita bantah jika ada tuduhan yang mengatakan bahwa Jibril bisa jadi keliru menyampaikan Al-Quran kepada baginda Rasulullah.
Kenapa kita katakan pernyataan itu tidak bisa diterima? Ini dia alasannya. Kemukakan. As-Suyuti berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Jadi makna-makna yang pendapat-pendapat yang kemukakannya di atas tadi, maka dia mengatakan bahwa Al-Quran diterima oleh malaikat Jibril dan untuk selanjutnya disampaikan kepada baginda Rasul. Bagaimana Jibril menerima Al-Quran itu ya langsung tanpa apa kalau istilah dalam ilmunya Dr. Asar tadi tidak menggunakan makna, dia mendengarnya langsung. Apa yang disampaikan oleh Allah itulah yang disampaikan oleh Jibril. Maka Al-Quran yang kita baca hari ini dalam prosesnya sampai kepada kita, proses awalnya itu adalah seperti apa ada dia di Lauhil Mahfuz, lalu Allah turunkan ke Baitul Izzah di langit dunia, lalu dari langit dunia nanti Jibril sampaikan, Jibril menyampaikan kepada baginda Rasulullah, seperti inilah ada. Kalau ada pernyataan yang mengatakan, kalau ada tuduhan yang mengatakan, ya itu kan makna yang diterima oleh Jibril, maka pernyataan itu keliru. Itu yang ingin kita sampaikan, poin yang ingin disampaikan melalui pernyataan. Terlebih kalau kita katakan di dalam ayat Al-Quran kita temukan dalam surah At-Tahrim itu malaikat itu patuh taat kepada Allah, tidak punya kreasi, tidak punya apa-apa, tidak punya kemauan untuk menentang perintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat. Beda dengan manusia. Kemudian juga bisa kita katakan semakin yakin kita bahwa ini adalah kalamullah. Di awal tadi disebutkan munazzal, yang diturunkan. Lalu bagaimana turunnya? Beginilah turun. Dia tak berubah dari Allah sampai kepada Nabi Muhammad, tidak berubah. Kalau kita membaca, ya konsekuensinya dalam konteks ibadah membaca Al-Quran, semakin yakinlah kita bahwa membaca Al-Quran adalah membaca kalamullah. Itu saja mungkin, atau kita lanjutkan, Ustaz? Mungkin sebagai pendahuluan mungkin itu saja dulu ya, Ustaz ya. Pendahuluan lah, dapatlah satu poin Ya, oke. kita simpulkan. Sebab kalau kita baca semuanya mungkin terlalu panjang, nanti banyak pendapat, lalu poinnya di bawah dari beberapa pendapat itu sudah kita dapatkan. Mungkin ini saja yang kita sampaikan. Kawan-kawan bisa baca sebenarnya. Nanti mana yang minta soft copy-nya bisa minta Dr. Asrar. Kita kembalikan ke Pak Dr. Asrar. Baik, terima kasih kepada Ustadz Irhas. Tadi saya kira sangat menarik ya. Apalagi nanti seumpama pada sesi tanya jawab, sesi ngobrol-ngobrolnya kita buka ya. Tetapi sebelum di sini juga hadir beberapa rekan juga, ada juga di sini seperti yang disebutkan tadi, ada pakar Quran, ada ulumul Quran di sini, dan ada juga seorang mubalik di sini. Tapi izinkan saya menyampaikan bahwa di antara yang hadir ini juga ada rekan saya ini, Ustadz Muhammad Nuh, Kiai Muhammad Nuh Rashid. Beliau ini memang dari tafsir hadis, tapi belakangan dia lebih mengambil jurusan teologi atau ilmu ketuhanan ini. Nanti kita mintakan pendapatnya tentang apa yang disampaikan oleh Ustadz Irhas tadi dan apa yang sudah kita baca dari kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Tetapi begini, saya melihat bahwa apa yang disampaikan Ustadz Irhas ini sudah memulai kajian ulumul Quran kita kali ini dengan basis iman ya. Artinya apa yang nanti yang dipilihkan oleh Ustadz Irhas tentang makna atau bagaimana proses turunnya Al-Quran itu sudah disampaikan tadi. Bahwa inilah yang lebih selamat gitu pendapat daripada ada yang beberapa pendapat tadi tentang bagaimana proses Al-Quran diturunkan. Apakah ada di situ kreasi dalam tanda petik ya, kreasi malaikat Jibril, karena kita tahu kan ada beberapa pendapat tadi terlewati barangkali ya,
Ada pendapat yang mengatakan bahwa Jibril itu tidak menghafalkan apa yang diturunkan Allah kepada dia, tetapi Jibril itu memahami apa yang disampaikan oleh Allah kepada dia. Kemudian dari pemahamannya itu diekspresikan dengan bahasa. Artinya bahasa Al-Quran itu mulai diciptakan dalam tanda petik oleh Jibril. Itulah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang bertahap itu, yang 20 tahun sekian itu. Jadi Jibril memahami yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahamannya itu diekspresikan dengan bahasa Arab, dan bahasa Arab itulah yang diterima oleh Jibril. Walaupun tadi ada pendapat yang mengatakan bahwa Jibril mendengar bacaan Allah Subhanahu wa taala dan penduduk langit seluruhnya, kemudian dari bacaan yang didengarkan oleh Jibril itu dihafal lafal-lafalnya, bahkan dikatakan lafal Al-Qur'an itu kan sebesar gunung Qaf ya, luar biasa, sebesar gunung kata-kata yang ada atau huruf-huruf yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Dari hafalan dan bacaan Jibril itu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap. Jadi bacaan hurufnya, verbalnya, verbatimnya itu sudah diterima Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu pula yang disampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kata-katanya, huruf-hurufnya atau ekspresi bahasanya itu diterima Nabi Muhammad melalui Jibril, Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Itu berbeda dengan pendapat yang pertama tadi. Tapi katanya di sini Jibril Imam As-Suyuti memilih pendapat yang tadi, yang selamat tadi, yang berbasis daripada keimanan. Nah, ini kesannya nanti pendapat yang lain tidak berbasis keimanan ini Ustaz Irhas. Tapi nanti kita bahas. Sekarang saya minta pendapat barangkali dari Ustaz Muhammad Nur Rashid ya. Silakan Ustaz. Tentang proses turunnya Al-Qur'an dari Lahul Mahfuz ke Sama'id Dunya, kemudian turun kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik inzalnya maupun tanzilnya. Silakan Ustaz Muhammad Nur Rashid. Orangnya ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf saya lagi gitu. tidak ready nih. Apa bagiannya? Tapi sangat menarik sebenarnya. Tapi rekan saya ini Dr. Astro ini berlebihan tentang saya. Sebenarnya saya pun masih tahap belajar lah kan. Namun dari apa pernyataan atau keterangan dari Ustadz kita, Ustadz kandidat doktor ya, dokter lah saya bilang insya Allah ya Ustadz Irhas, sangat menarik tentang dibahasnya pemaknaan daripada proses turunnya Al-Quran. Cuman tadi ada tadi kena putus-putus tadi ya. Cuman adalah yang saya tangkap tadi beberapa pernyataan situ bahwa malaikat Jibril tadi menerima langsung, cuman dari proses pendengaran ya. Kalau dikatakan bahwa Jibril itu ada proses ngutak-ngatik ya, ngutak-ngatik daripada proses pemberian kalamullah tadi kepada beliau tadi, tentu hal itu nggak bisa kita katakan lagi sesuatu yang benar gitu ya. Karena sudah jelas itu kalau tidak salah di surah Al-Hijr itu ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi sudah jelas itu bahwa proses itu memang benar-benar yang disampaikan Allah. Dan pasti Allah juga yang menjaga daripada atau memeliharanya di dalam dunia ini. Itu tidak bisa kita pungkirin lagi, dan itu sudah jelas di dalam ayat Al-Quran kalamullah. Namun yang jadi pertanyaan saya,
jika dikatakan bahwa ayat Al-Quran itu langsung didengarkan kepada Jibril, Jibril langsung menerimanya, lalu turun ke bumi ini yang disampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu terbentuklah dari bahasa yang telah kita baca sekarang, apakah bentuk-bentuk daripada atau ya bentuklah saya katakanlah ya pendengaran tadi ya, bahasanya bisa dikatakan dengan bahasa yang telah kita terima sekarang. Karena kan seperti kata Ustadz Dr. Asror tadi mengatakan, yaitu ada makna implementasi tadi kalau tidak salah saya. Dan memahaminya seperti itu. Jadi ayat itu benarkah bentuknya itu bahasa Arabnya itu ya itu memang sudah diatur dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada malaikat Jibril langsung gitu. Jadi ada proses bentuknya itu, apakah memang itu bentuk bahasa Arab? Karena banyak kitab-kitab sebelumnya yang itu bentuknya juga dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Kalau dilihat daripada pemaknaan ya, saya pernah mengotak-atik berapa kitab-kitab apalah ya, sedikit ayat-ayat tentang Al-Quran itu sendiri, seperti Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal, makna dzalikal itu kitab di situ. Ada juga yang bermakna bahwa itu bukan Al-Quran saja, tapi ada juga mengatakan bahwa itu kitab-kitab yang diturunkan atau ayat-ayat kalamullah yang sebelumnya, bisa juga Injil di situ. Jadi makna daripada kalamullah itu bentuknya itu sebenarnya bentuknya bagaimana gitu. Apakah benar dalam bentuk-bentuk bahasa yang sekarang kita terima, bahasa Arab itu sendiri? Itu yang menjadi yang sangat menarik sebenarnya, yang perlu dikaji. Seperti itu Ustadz Ilyas. Saya rasa ini cuman pembukaan daripada pertanyaan yang sebenarnya tidak berapa penting kan. Cuman karena saya diajak tadi untuk apa namanya berbincang-bincang tadi, dan sedikit ada pendengaran yang putus-putus juga tadi sebenarnya. Mungkin rekan-rekan yang lain juga ada yang merasakan juga ya, ada tersendat-sendat tadi. Cuman itulah yang bisa saya ambil ya, makna yang Ustadz Ilyas sampaikan tadi. Jadi bentuk-bentuk daripada ayatnya tadi sebenarnya seperti apa kanunullah itu. Nah ini yang sangat menarik. Saya dari dulu sangat kepingin mendengar hal-hal yang sangat aneh-aneh tapi nyata gitu Ustaz. Oh gitu ya. Kita Ya, tidak ada yang sekian aneh-aneh dulu. nih. Oke. Sekian dulu Ustaz Ilyas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi ada sedikit tanggapan dan pertanyaan ini Ustaz Irhas. Apakah bahasa, ya kan? Apakah bentuk bahasa Arab maksudnya yang diterima Jibril dari Allah itu, dari hadirat Allah itu adalah juga bahasa Arab yang kita baca dari Quran? Nah, itu pertanyaannya. Bukankah ada banyak kitab lain selain Quran? Padahal kita tahu hanya Al-Quran yang berbahasa Arab. Kitab suci lain seperti Zabur, Taurat, Injil itu tidak berbahasa Arab. Kalau sepakat kita mengatakan bahwa bahasa Arab, bahasa yang diterima Jibril dari hadirat Allah itu adalah bahasa Arab, disampaikan kepada Nabi bahasa Arab. Kenapa? Ya kan? Kenapa kitab-kitab yang lain tidak berbahasa Arab? Gitu. Jangan-jangan Jibril menerima bahasa Ibrani dari Tuhan, dari Allah, kemudian Jibril menyampaikan kepada Nabi Isa, itu bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Itu mungkin pertanyaannya.
Silakan ditanggapi langsung Ustaz Irhas. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Muhammad Nuh Rashid. Maunya saya tadi beliau juga memberikan komentar dalam bentuk tanggapan, tetapi memberikan pertanyaan kepada kami. Sebenarnya diskusi kita, bincang-bincang kita ini idealnya saling memberikan komentar dan tanggapan, tidak dalam pengertian tanya jawab. Tapi tidak apa? Karena ini mungkin karena beliau terputus tadi begitu katanya kan, jadi mungkin untuk konfirmasi begitu. Memang tadi terlewatkan sebenarnya pembahasan itu. Terlewatkan pembahasan itu, ada paling tidak ada 3 pendapatnya tentang hal itu. Tapi saya menimbang waktu juga tadi menyampaikan 3 pendapat itu. Nih, waqala ghairuhu fil munazzal 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasatu aqwalin. Ada ini di Al-Burhan juga disampaikan oleh Az-Zarkashi. Makna al-munazzal 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 3 perkataan, ada 3 pendapat. Yang pertama apa katanya? Annahu al-lafzu wal makna. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang diturunkan kepada baginda Rasulullah itu lafal dan maknanya. Wa anna Jibril hafizal Qur'an minal lauhil mahfuz wa nazala bihi. Dan Jibril memelihara Al-Quran, menghafal Al-Quran dari lauhil mahfuz. Wa nazala bihi, dan Jibril juga yang membawanya, yang menyampaikannya kepada Nabi Muhammad. Seperti apa dia terima, didapatkan dari Allah, dari lauhil mahfuz. Di sini disebutkan annahu al-lafzu wal makna. Lafal dan maknanya diterima oleh Jibril dari Allah. Wa zakara ba'dahum anna huruf al-Quran fil lauhil mahfuz. Kullu harfin minha biqadri hablin qaf, dan seterusnya sampai yang kedua. Wasani anna Jibril innama nazala bil ma'ani khassa. Nah, ini pendapat kedua berbeda dengan pendapat pertama. Kalau pertama tadi ya seperti apa lafaz dan maknanya diterima oleh Jibril, seperti itu pula ya dibawa turun oleh Jibril untuk disampaikan kepada Muhammad. Jibril turun membawa Quran dengan makna-makna secara khusus. Dan Nabi mengetahui makna-makna itu dengan mengungkapkannya. Wa'abbaru anha bilughatil Arab. Lalu di ibarah, inilah yang di sini mungkin ya pendapat kedua ini yang mengatakan, kalau ada yang mengatakan bahwa bahasanya itu kita tidak tahu pasti ya seperti apa bahasa yang diterima oleh Jibril, bahasanya. Nah, ini yang tidak bisa kita mengaksesnya begitu. Seolah begitu pendapat yang kedua ini mengatakan. Wa tamassaka qail haza bi zahiri qoulihi ta'ala. Ya, orang yang berpendapat seperti ini berpegang teguh dengan, jadi kata Ustaz Asraf tadi, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak lafaz dan maknanya, tetapi makna saja juga dasarnya iman begitu tadi. Dasarnya juga iman. Dasarnya
Ini surah As-Su'ara. Nazala bihi ruhul amin. Nazala bi itu kan dibawa oleh ar-ruhul amin ala qalbika. Nah, ini pendapat yang kedua. Jadi pertama tadi lafaz dan maknanya, pendapat yang kedua dengan makna secara khusus, lalu dari makna itu apa tadi bahasanya? Interpretasi kalau bahasa Dr. Asad. Di apa? Disampaikanlah, diibaratkan kalau bahasa pendapat ini abaro tadi. Disampaikanlah melalui bahasa Arab. Ada pendapat ketiga. Pendapat ketiga, Jibril wasalisu anna Jibrila ulkiya alaihil makna. Pendapat ketiga ini mengatakan bahwa Jibril disampaikan kepadanya makna Al-Quran. Kalau yang kedua tadi makna secara khusus katanya. Kalau yang ketiga ini Al-Quran wahyu disampaikan secara makna wa annahu abbarahu bihadhihi al-alfaz bilughatil Arab. Wa anna ahlas sama' yaqra'unahu bil Arabiyyah. Jibril terimanya dengan secara makna, lalu Jibril sampaikan dengan lafaz-lafaz dalam bentuk bahasa Arab, tetapi orang penduduk langit, malaikat-malaikat yang lain juga membacanya dengan bahasa Arab, bil Arabiyyah. Summa innahu nazala bihi kadzalika ba'da dzalik. Kemudian Jibril juga membawanya turun menyampaikannya kepada baginda Rasulullah kadzalik. Seperti itu juga setelah itu. Ini ada tiga sebenarnya. Jadi tadi kita menyebutkan pendapat yang dipilih oleh As-Suyuti. Tanpa kita sebutkan tiga pendapat ini. Jadi kalau ada yang berpendapat seperti yang misalnya yang disampaikan oleh Ustadz kita Muhammad Nur Rasyid tadi itu ya. Bagaimana kalau Jibril itu menerimanya tidak secara lafaz dan makna, tapi secara makna saja. Ya. Ada juga ulama yang berpendapat demikian. Jadi kita bukan, kalau ada di antara kita yang berpendapat seperti itu, kita bukanlah satu-satunya yang berpendapat seperti itu. Telah ada dulu juga ulama yang berpendapat seperti itu. Hanya saja As-Suyuti mengutip pendapat itu, tetapi tidak memilih pendapat itu. Dia lebih memilih pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran itu diterima oleh malaikat Jibril untuk selanjutnya disampaikan oleh Jibril secara simai. Jibril menerimanya secara simai, lalu disampaikan kepada baginda Rasulullah seperti apa dia dengar, seperti apa dia terima dari Allah. Nah, itu nah, ada hadis tadi yang tak kita sampaikan lafalnya, matanya, yang dikemukakan oleh As-Suyuti, dikhabarkan oleh At-Tabrani dari hadis Nawas bin Sam'an. Hadisnya marfu'an. Apabila Allah berbicara dengan wahyu, idza takallama Allahu bil wahyi, apabila Allah berbicara dengan wahyu, maka langit aghazatis sama rajfatun syadidatun min khaufillah. Langit apa? Ini karena kebesaran Allah lah begitu ya. Jadi langit pun ikut bergetar, apa bahasanya? Ya, Ustadz Irhas agak menarik itu ada di kata bahwa summa innahu nazala bihi kadzalika ba'da dzalik tadi, bahwa ada pemahaman di situ sebelumnya bahwa ahli daripada yang di langit tadi
dibacakan dengan bahasa Arab juga, gitu kan, seperti itu. Ya. Nah, itu pernyataan itu dari mana letakkan sumbernya itu? Dari apa? Dari apa? Itu siapa tadi? Asyuti tadi ya, Ustaz ya? Pernyataan Asyuti tadi ya. Tidak menjelaskan, mohon maaf, Ustaz. Tidak menjelaskan siapanya di sini. Dia hanya mengatakan waqala ghairuhu. Ada juga pendapat lain selain pendapat tadi kan kita sebutkan di atas itu ada pendapat yang dikemukakan oleh Al-Kutub Ar-Razi. Kemudian sebelumnya juga ada pendapat pernyataan yang dikemukakan oleh At-Tibi. Nah, yang ketiga ini Ya, waqala pendapat yang ketiga disebutkan tadi. siapanya Pendapat di situ, ketiga ya. itu ya. Ya, pendapat ketiga ini ada 3 pendapat, kira begitu. Jadi Oh, tak tidak disebutkan dijelaskan tuh sumber dalil daripada pemahaman daripada pernyataan itu, tidak ada sumber dalilnya gitu. di Ustaz, ya. sini tidak disebutkan ini pernyataan siapanya, tetapi mungkin kalau sempat nanti Ustadz lihat di Al-Burhan, pasti lihat juga di Al-Burhan, ini pernyataan ini juga ada di Al-Burhan, tapi apakah persis seperti ini? Kadang-kadang sebagian buku-buku ulumul Quran ya apa yang ada di sini juga ada di situ persis seperti itu. Jadi Pendapat ini enggak, yang ketiga ini pakai ayat, Ustaz? Enggak. Pendapat ketiga ini sepertinya tidak ada ayatnya. Kalau pendapat pertama tidak ada ayatnya, kedua ada ayatnya ya. yang ketiga ini tak disebutkan dalilnya secara nas. Tapi ada setelah itu ada juga pernyataan Al-Baihaqi yang dikatakan oleh Asyuti. Katanya apa? Waqala Al-Baihaqi makna ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yuridu, tapi wallahu alam di sini disebutkannya wallahu alam, inna asma'na al-malaka wa afhamnahu iyyahu wa anzalnahu bima sami'a fayakunul malaku muntakilan bihi min uluwin ila sufl. Jadi asma'na, kami perdengar kami perdengarkan kan begitu kepada malaikat. Malaikat di sini al-malak, ini Jibril. Kami perdengarkan kepada Jibril. Wa afhamnahu iyyahu. Ini kata Al-Baihaqi, ini pendapat Al-Baihaqi. Kami perdengarkan kepada Jibril. Nah, ini yang Jibril mendengar langsung. Wa afhamnahu. Kami pahamkan dia. Serta lalu setelah itu menurunkannya sesuai dengan apa yang ia dengar. Nah, jadi kenapa dia memilih, ya, wajar sebenarnya apa ini lagi yang disampaikan oleh Suyuti, karena memang sebelum dia punya closing statement tentang ini, dia ulang lagi menyampaikan ini, bahwa pendapat yang dipilih oleh Suyuti bahwa Jibril menerima secara simai, lalu Jibril pun paham, ya, tidak hanya mendengar apa yang secara simai, tapi juga Jibril paham tentang apa yang didengarnya. Lalu Jibril menyampaikan seperti itu kepada Rasulullah. Jibril apakah menyampaikan pemahamannya tanpa membahasa Arabkannya melalui dari Baihaqi ini, riwayat Baihaqi ini, atau Jibril memahami dari Allah tapi dia diarabkan oleh Jibril, Arabnya itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apa seperti itu? Kalau pendapat Baihaqi ini, dia tidak secara tegas tidak menyebutkan bahasa yang digunakan, tetapi dia hanya menyampaikan, dia pun sebelumnya wallahu alam katanya kan, yuridu. Maksudnya begini, kalau ini didekatkan dengan pendapat asalis, mungkin boleh jadi ini adalah dalil ayat atau hadis riwayat yang menguatkan pendapat nomor 3. Boleh jadi Ustaz. Karena dekat dia kan dengan pendapat asalis kan, bukan kepada kedua atau yang pertama. Boleh jadi. Jadi artinya kalau itu didekatkan dengan asalis, maka
Salis pun ternyata punya dalil untuk menjelaskan, ya punya dalil juga selain pada pendapat awal, Tsani, Salis juga demikian. Kalau demikian terjawab, kalau kita terima seperti itu, bisa kita katakan apa yang ditanyakan oleh Ustadz Muhammad Nuh tadi, bahwa ini pernyataan Al-Baihaqi. Kalau iya begitu ya, ini adalah pernyataan Al-Baihaqi. Tetapi ini kan bisa jadi begitu, bisa jadi juga tidak begitu. Wallahu a'lam itu bahasanya ya. Tidak secara langsung Al-Baihaqi yang mengatakan di atas. Dan ini sudah jeda kalimatnya. Tetapi karena kalimat ini dekat, ya, bisa jadi. Jadi Kita tidak bisa juga mengatakan tidak benar gitu. Jadi wa anzalnahu bima sami'a. Tetapi di sini disebutkannya anzalnahu bima sami'a. Ini kan memahami makna inna anzalnahu fi lailatul qadar itu, anzalnahu bima sami'a fayakunul malaku, maka Jibril pun muntakilan bihi min uluwin ila suflin. Nah, jadi dengan itu pula Jibril menukilkan gitu kan. Masalahnya kan Menyampaikan. penukilannya itu dengan bahasa Arabnya atau makna saja kan gitu masalahnya, tapi tidak begitu jelas ya. Penjelasan di sini. Ya. Baik, jadi Ya, gimana saya Ustaz? memang Silakan. tertarik di dalam bentuk bahasanya tadi, memang tertarik memang, karena di situ yang mempunyai perbedaan sangat-sangat keras di luar sana gitu. Ya. Tapi itu boleh ya, boleh juga berpendapat seperti itu. Tapi ulama-ulama dahulu tidak ada pernyataan seperti itu kita temukan, karena memang terutama di kalangan Sunni dipahami bahwa kalamullah itu qadim ya. Kalamullah qadim. Dalam zati ya. Adalah sifat yang melekat pada zat Allah katanya. Itu yang di Abu Syamah itu berkata. Al-Inzal, lanjutan dari teks itu, waqala Abu Syamah hadzal makna muttaridun fi jami'il alfazil inzal al-mudafa ila al-Qur'an aw ila syai'in minhu yahtaju ilai ahlu sunnah al-mu'taqiduna kidamal Qur'an wa annahu sifatun qa'imatun bi zatillahi ta'ala. Jadi kalau udah dikunci dengan itu, ya bagi yang memahami dan meyakini seperti itu, ya harus diterima. Tapi kalau ada yang mengatakan, ini kan menarik sebenarnya. Asal pun mancing-mancing tadi, tapi ya. Jadi mungkin saya apakan aja, saya sederhanakan ya. Jadi di sini ada 3 pendapat. Pendapat pertama ini sekalian menjawab ini dari pertanyaan dari Naila Sa'adah. Tadi Nail Sa'adah, dari Nail Sa'adah tentang izharul qiraah. Jadi maksudnya tadi adalah pendapat yang pertama ini, bahwa Jibril menerima dari Allah itu lafzan wa ma'nan, artinya lafalnya dari Allah, maknanya dari Allah. Kemudian lafal dan makna dari Allah itu disampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Itu dia yang pertama. Yang kedua, kalau yang kedua ini berbeda. Yang membahas Arabannya itu adalah Nabi Muhammad. Jadi ketika Allah menyampaikan kepada Jibril dalam bentuk makna. Dalam bentuk makna. Makna inilah yang disampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad. Jibril belum membahasakan Arab. Belum membahasa Arabkan gitu kepada Muhammad. Pendapat yang kedua ini. Makna yang dipahami Jibril itulah yang disampaikan maknanya kepada Muhammad. Muhammadlah yang membahasakan itu. Muhammadlah yang membahasakan itu. Wa'abbara anha bilughah al-Arab. Pendapat yang ketiga beda lagi. Pendapat yang ketiga adalah yang membahas Arabkan itu Jibril. Dari Allah diturunkan kepada Jibril. Jibril memahaminya dari Allah, tapi membahasa Arabkan Quran itu. Kemudian Quran yang berbahasa Arab itulah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi pertanyaannya begini,
Tapi bukankah kalau kita baca Al-Quran itu kan tidak seperti bahasa Arab pada umumnya ya, apalagi dari segi qiraatnya misalnya. Misalnya untuk ya mutakallim misalnya kan, nah, itu kalau dalam bahasa Arab biasa kan ya mutakallim itu kan pakai ya ujungnya, ya pakai ya ujungnya. Tetapi dalam bahasa Al-Quran atau dalam qiraat atau dalam rasam itu kan berbeda lagi. Jadi bahasa Arab yang mana ini yang ada dalam Al-Quran? Apakah bahasa Arab yang kita gunakan bahasa Arab Fusha? Bukankah ada rasam Usmani, ada rasam Imla'i? Saya minta penjelasannya atau mungkin bisa berbagi Ibu Janiarni nih, pakar Quran dari apa ini Universitas Islam Negeri Susko ya dari Riau. Apakah bahasa yang digunakan Quran ini bahasa itulah yang dipahami, bahasa Arab itulah yang dipahami oleh apa pembaca Al-Quran? Silakan Ustazah berbagi kita ini. Ada orangnya nih, Ibu Janiarni. Saya pendengar aja Ustaz, kata beliau. Oh, kita kan ini kan ngobrol nih. Ini kan kita ngobrol. Nah, jadi gitu ya. Jadi memang ada bahasa Arabiyin Mubin ya. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz Irhas. Apa makna Arabiyin Mubin? Apakah seperti bahasa Arab yang kita gunakan dalam akademik dunia akademik itu kan? Apakah bahasa Arab Fushah itulah yang bahasa Arab yang digunakan Al-Quran? Mungkin ada apa masukan silakan atau gambaran silakan Ustaz. Terima kasih. Arabiyin Mubin itu. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan gitu. Al-Quran itu dalam Al-Quran pun menjelaskannya. Al-Quran pun menjelaskan bahwa Al-Quran itu bahwa ia diturunkan dengan bahasa Arab. Nah, dalam konteks Arab, saya ingin sampaikan ini kaitannya juga dengan Maulid Nabi. Ini kita di malam kedua bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal ya. Jadi dalam konteks Maulid Nabi, bahwa baginda Rasulullah itu ummi. Dan ummi yang saya pahami adalah dalam pengertian dari beberapa ayat. Beliau tidak pernah membaca kitab-kitab suci sebelumnya. Bahwa baginda Rasulullah tidak pernah membaca kitab-kitab suci sebelumnya. Itu satu. Kemudian masyarakat Arab pun juga disebut sebagai masyarakat yang ummi, yang ya, tidak bersentuhan juga dengan kitab-kitab yang lain. Nah, dalam konteks ini di antara hikmah mungkin yang bisa kita tangkap bahwa Al-Quran ternyata memang berbeda dengan kitab sebelumnya. Perbedaannya jelas, bahasanya adalah bahasa Al-Quran. Dan bahasa Al-Quran, bahasanya adalah bahasa Arab. Dan Arab tidak pernah, masyarakat Arab maupun baginda Rasulullah tidak mengetahui kitab-kitab sebelumnya. Untuk kita ketahui kan berapa panjangnya masa keterputusan Rasul, jarak antara baginda Rasulullah dengan Rasul sebelumnya. Kemudian juga dengan berapa lamanya Al-Quran sebelum ada kitab-kitab sebelumnya. Artinya bahasa Arab memang bahasa yang dipilih. Sekali lagi dasarnya tadi memang entahlah susah untuk menanggalkan keimanan ketika menyampaikan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Kami turunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Dan memang bahasa itulah yang dipilih oleh Allah, dan Muhammad pun dipilih oleh Allah adalah dari suku Quraisy, dari bangsa Arab.
dan Arab terjaga, terpelihara, terbebas dari intervensi lain sebelumnya. Tidak ada kitab-kitab sebelumnya yang disampaikan kepada masyarakat Arab, juga kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika Al-Quran menyampaikan bagaimana gambaran umat terdahulu, bagaimana keyakinan-keyakinan umat terdahulu, bagaimana ajaran yang Allah turunkan kepada nabinya, Nabi Isa, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lain, lalu ternyata sejalan dengan apa yang diinformasikan Al-Quran ini dengan apa yang diketahui oleh pemeluk agama lain, itu pemeluk keyakinan yang disampaikan, yang diterima melalui Nabi Isa ataupun melalui ajaran yang diterima dari Nabi Musa, ternyata sama begitu kan. Padahal sebelumnya Muhammad tidak tahu itu. Padahal sebelumnya orang Arab tidak pernah belajar itu. Tetapi disampaikan itu, walaupun itu disampaikan dalam bahasa Arab, tidak seperti dalam bahasa Ibrani tadi misalnya, atau dalam bahasa yang lain. Jadi sekali lagi ya, keyakinan yang menuntun kita, keyakinan yang mengatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Itu pendapat yang ya, karena kita baca ini ya kita terpengaruh dengan ini, dan sekali lagi itu pendapat yang kita pilih begitu. Dan kita tidak bisa pula menyalahkan pendapat lain karena mereka juga berpendapat dengan dalilnya juga, dengan argumennya. Dan setiap kita mungkin jika kita tidak sependapat ya itu tidak masalah. Oke, baik, terima kasih. Di sini ada di ruang chat ada pertanyaan lagi dari Nail Saada. Apakah dengan adanya sab'atu ahruf itu dapat mengindikasikan bahwa Jibril hanya menerima maknanya saja dari Allah, dan yang disampaikan kepada Nabi itu adalah bahasa Jibril? Itu pertanyaan. Tapi sebelum itu Ustadz, saya persilahkan dulu nih Pak Syauki Nursyam. Syauki Nursyam, mungkin ada yang mau ditanyakan atau memberikan komentarnya, silahkan Pak Syauki, sebelum nanti dijawab pertanyaan daripada Nail Saada ini. Apa kira-kira masukan atau apa komentar dari apa yang sudah kita kaji ini? Silahkan Pak Syauki. Memang aja Ustaz. Silahkan. Nyimak aja di sini Ustaz. Padahal maksudnya supaya ikut nimbrung ini kan. Oke, silakan Ustadz Irhas menjawab pertanyaan tadi. Apakah dengan keberadaan sab'atu ahruf itu menunjukkan bahwa Jibril itu hanya mengambil makna saja dari Allah, kemudian mentakbirkannya itu adalah Nabi Muhammad SAW? Oke. Kalau berdasarkan pendapat pertama bahwa Al-Quran itu diterima Jibril secara Suaranya terputus ya. Suaranya sepertinya, oh ya, silakan. Suaranya terputus. Jadi itu satu di antara makna. Jadi di antara makna sab'ati ahruf itu bahwa Al-Quran diturunkan dengan 7 bahasa dari bahasa Arab misalnya. Bahwa Al-Quran diturunkan dengan 7 perkara, amar, nahi, dan segala macam gitu. Jadi apakah tak tahunya Jibril itu ya, kalau memahami pendapat kedua dan ketiga terbuka peluang untuk. Tapi kalau kita pakai pendapat pertama, maka tentu tidak. Itu mungkin Ustaz. Itu Baik. mungkin
Ibu Naila Saadah. Ya, oke. Di sini hadir juga, nah ini pakar-pakar Quran semua ini. Dr. Ustazah Raflita, mungkin bisa, tapi baru apa ya, baru masuk ya. Mungkin bisa menyampaikan pendapatnya Ustazah Raflita tadi ada pembahasan bahwa yang membahasa Arabkan Al-Quran itu pendapat pertama mengatakan dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk huruf-huruf yang besarnya gunung Qaf ya, gunung Qaf. Pendapat kedua yang membahasa Arabkan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dari Jibril belum ada bahasa Arab, hanya berupa makna dari Allah Subhanahu wa taala. Pendapat ketiga menyatakan bahwa yang membahasa Arabkan itu adalah dari Jibril. Bahasa Arab Jibril itulah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya hampir ketiga-tiganya sepakat ya bahwa bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab. Bahasa Arab. Tapi bukankah di dalam Al-Quran itu ada istilah bahasa Arab yang jelas, Arabin Mubin itu? Nah, kira-kira apa makna bahasa Arab yang jelas itu? Kemudian kalau kita lihat kan dalam Al-Quran itu kan dari segi lafalnya mungkin rasamnya barangkali itu berbeda dengan bahasa Imla'i ya. Ada rasam Utsmani itu berbeda dengan rasam Imla'i. Ketika misalnya ud'uni astajib lakum misalnya atau ud'u ila sabili rabbik. Dalam bahasa Imla'i itu kan ud'u itu kan pakai waw ya, rasamnya, ya, rasamnya. Sementara dalam Al-Quran kan tidak ada menggunakan waw di situ. Ud'u ila, seharusnya kan ud'u ila. Kemudian juga misalnya idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Idza da'an kan seharusnya idza da'ani, bukan idza da'an. Nah, itu bagaimana itu Ustazah Revlita tentang perbedaan-perbedaan seperti itu? Apakah itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu diturunkan bi Arabin Mubin atau bagaimana? Silahkan Ustazah. Dengan ini begini. Bersama putrinya ya. Yang lain aja dulu, Oh, Ustaz. iya. Oke. Ini bisa dijawab ini Ustadz Irhas, bagaimana sebenarnya tahap penurunan Al-Quran? Mungkin sudah jelaskan tadi ya. Bagaimana sebenarnya tahap penurunan Al-Quran dalam kitab Al-Itqan? Apa sebab terjadinya beberapa pendapat? Silakan Ustaz. Terima kasih. Ini yang bertanya Rahma Almira namanya. Rahma Almira. Rahma Almira. Oh, Masya Allah. Dari Aceh Tengah. Rahma Almira. Oke. Jadi tadi mungkin karena baru bergabung. Tadi kita sampaikan turunnya Al-Quran itu tak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa Al-Quran itu diturunkan. Oh iya, minum air putih banyak-banyak. Yang kedua, terjadi Suaranya terputus ini sinyalnya. mohon maaf Ustaz, terganggu. Ya, yang kedua tadi, sampai yang kedua. Yang kedua, Nah, itu pertama sepakat kan bahwa Al-Quran itu turun. Lalu ya, yang panjang persoalan itu yang kedua adalah ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, perbedaan pendapat itu bagaimana turunnya, bagaimana cara turunnya Al-Quran. Inilah yang kita bahas tadi, diantaranya itu kita sampaikan paling tidak ada 3 pendapat. Kalau turunnya Al-Quran itu dari Allah ke Lauhil Mahfuz, dia sudah ada di Lauhil Mahfuz begitu. Dalam tradisi
dalam teologi yang dipahami di kalangan kebanyakan kita, saya gunakan bahasa kebanyakan kita, mayoritas kita, Quran itu qadim, sebagaimana qadim dari Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz turunkan ke Baitul Izzah di langit dunia. Dari langit dunia lalu Jibril sampaikan kepada baginda Rasulullah. Jadi perantara malaikat Jibril. Jadi Nabi Muhammad terima langsung dari Allah, tapi melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian tadi ada 3 pendapat. Bagaimana secara langsung, secara bahasanya juga begitu, lafaz dan maknanya juga begitu. Bagaimana diterima Jibril, begitu juga di begitu juga umatnya. Catat oleh dicatat, dihafal itu Al-Quran itu. Tadi ada yang saya sampaikan. Al-Quran itu dijaga, ada yang dijaganya dengan dihafal, ada yang dijaganya dengan catat. Sampai nanti dibukukan, sampai kepada kita. Artinya apa? Al-Quran yang kita baca hari ini adalah Al-Quran yang sebagaimana diterima oleh Jibril dari Allah Taala. Itu pendapat pertama. Nah, pendapat kedua mengatakan, dan pendapat ketiga hampir sama, bahwa Al-Quran itu ya secara makna diterima oleh Jibril. Lalu bahasanya dalam bentuk bahasa Arab itu, nah, pendapat kedua mengatakan itu bahasa yang digunakan oleh baginda Rasulullah karena baginda Rasulullah menerimanya secara makna begitu. Tiga adalah bahasanya sudah di malaikat pun membacanya dengan bahasa Arab di langit. Gitu. Artinya di Lauhil Mahfuz dia tidak dalam bentuk bahasa Arab. Itu pendapat kedua dan pendapat ketiga. Nah, kita pilih pendapat yang mana? Berpulang kepada kita masing-masing. As-Suyuti, nah, yang kita bahas di sini, dia memilih pendapat yang pertama. Dia memilih pendapat pertama. Lalu dikemukakan juga dalilnya, alasannya kenapa dia pilih pendapat pertama. Antaranya juga ada hadis katanya, hadis yang diikhrajkan oleh At-Tabrani. Mungkin Rahma Almira tadi. Tadi ada pertanyaannya lagi, apa sebab adanya beberapa pendapat? Mungkin penyebab terjadinya perbedaan pendapat. Terjadinya Sebabnya apa? Ya. Itu karena terbuka peluang untuk berbeda-beda pendapat dalam hal itu. Kenapa terbuka peluang? Karena masing-masing dan tidak membatasi dirinya, hanya dipahami dalam satu makna. Karena bisa jadi kita yang memahami hari ini seperti ini, orang lain juga memahami hari ini beda. Dan bisa jadi suatu saat kita juga akan memahaminya berbeda. Jadi dalilnya masing-masing berdalil juga dengan Al-Quran. Yang dibahasnya inna anzalnahu fi lailatul qadar juga, tetapi pemahamannya beda-beda. Jadi kenapa bisa berbeda pendapat? Ya karena berbeda pemahaman. Dan itu bukan sekarang saja, dari dulu begitu. Munculnya ilmu kalam itu juga begitu. Berbeda pemahaman, berbeda pendapat, klasik yang diantaranya itu karena perbedaan dalam hal apakah kalamullah itu qadim atau jadi begitu. Saja mungkin. Pertanyaan kemudian ini diberondong dengan pertanyaan ini. Ada pertanyaan dari Pak Sauki Nursyam. Jika ummi yang dimaksud sesuai dengan Ustadz Irhas sampaikan tadi, bagaimana menjelaskan tentang cerita bahwa ada pendeta ahli kitab yang menjelaskan soal irhas atau tanda-tanda kenabian. Bukankah berarti di Arab ada ahlul kitab? Pertanyaannya, silakan. Dalam hal ini, ya, ini kan pendapat.
Dan ini bukan murni pendapat saya saja, juga ada orang lain yang berpendapat begitu. Memahami makna diantaranya adalah kita tidak memahami dalam pengertian buta huruf. Tidak dalam Jadi Nabi itu bisa baca maksudnya. Nabi bisa. bisa baca. Tapi Nabi Jadi tidak melakukan itu kepada kitab-kitab terdahulu. ummi itu dari ayat-ayat kita baca, Al-Quran mengisyaratkan makna ummi itu adalah bukan tidak dalam pengertian la yaqra wa la yaktub, tetapi ummi dalam pengertian la yaqra'una al-kutub kutub tidak Samawiyat yang membaca lain ya. kitab sebelumnya, bahwa baginda Rasulullah tidak pernah tidak tahu, tidak membaca kitab sebelumnya. Dari mana keyakinan umat Allah. Suaranya terputus-putus. Suaranya terputus-putus. Ya, silakan. Tadi terputus-putus suaranya. Oke. Ya, ya. Nabi Muhammad kita pahami dalam pengertian ummi, dia dalam tidak mengetahui kitab sebelumnya. Nah, masyarakat Arab juga sebagai kita sebut sebagai masyarakat yang ummi adalah dalam pengertian tidak memahami kitab suci sebelumnya. Lalu muncul pertanyaan, bukankah ada pendeta di zaman itu yang menyampaikan tanda-tanda kenabian Rasulullah, bahwa Muhammad ini nanti kelak akan menjadi tanda Terputus ya suaranya. Suaranya terputus-putus. Pendapat seperti pada pendapat Quraisy Shihab ya. Quraisy Shihab juga saya pahami juga berpendapat Umi itu saya setuju dengan Ustadz Irhas bahwa Umi itu dikatakan bukan orang yang tidak paham membaca, lebih kepada memahami membaca. Bahkan pintar menurut saya Nabi Muhammad, berdagang lagi bagaimana dengan memahami keuangan ya, berinteraksi dengan dunia luar. Kalau saya bilang Nabi Muhammad itu cerdas. Cuman memahami Umi itu bukan kita menafikan seperti pendeta Buhaira tadi ya, Bahira, bahwa itu kan perjalanan perdagangan itu ke negeri Syam. Jadi bisa dispekulasikan bahwa bukan di daerahnya Nabi Muhammad tinggal, lingkungan beliau tinggal seperti biasanya. Jadi bisa dikatakan bahwa beliau tidak, saya memahami seperti itu, beliau tidak tidak berdekatan dengan ajaran-ajaran yang sudah ada diturunkan Allah sebelumnya seperti kitab Injil, Taurat, Zabur. Jadi makna di situ tidak bersinggungan dengan kitab terdahulu bukan berarti di Jazirah Arab itu tidak ada ajaran yang turun sebelumnya atau orang-orang yang memahami ajaran-ajaran kitab sebelumnya. Tapi makna situ lebih saya memahaminya tidak bersinggungan di daerah tempat Nabi tinggal dan tempat Nabi berkembang di dalam mengajarkan agama Islam itu sendiri. Mungkin saya memahaminya seperti itu. Ya, sekian ya. Makna ummi tadi ya. Jadi menurut
Ustadz Irhas, bahwa ummi itu diartikan Nabi tidak pernah tahu sama sekali atau tidak punya pengetahuan tentang kitab-kitab suci yang terdahulu. Meskipun dirinya diceritakan di dalam Injil, itulah yang diketahui oleh pendeta Buhaira atau Bahira itu. Jadi tapi Nabi tetap dianggap ummi karena ketidaktahuannya. Tadi saya tanyakan tadi, apakah Nabi juga bisa membaca? Bisa membaca, cuman masalahnya dia tidak punya akses untuk membaca kitab-kitab suci yang terdahulu. Kalau dia punya akses, otomatis dia punya kesempatan untuk membaca. Otomatis, maka ada anggapan nantinya, jangan-jangan ajaran Islam ini itu di copy paste dari ajaran yang terdahulu. Tapi masalahnya begini, Ustadz Irhas, bukankah banyak sekali kemiripan, ya, banyak sekali kemiripan ajaran yang seolah-olah atau seakan-akan itu diambil, ya, atau di apa namanya itu, dikutip, dinukil, di-quote atau disitasi dari ajaran-ajaran terdahulu. Bagaimana memahami seperti itu? Kalau kita anggap tadi seperti yang dikatakan oleh Ustaz Idras bahwa Nabi tidak punya akses kepada kitab-kitab terdahulu, tapi ternyata kenapa ada ajaran-ajaran Islam itu yang seperti atau seolah-olah itu diambil, dikutip dari kitab-kitab terdahulu. Gimana tuh Ustaz? Silakan. Kalau kita ganti redaksinya sebenarnya bisa dijawab. Ada ajaran-ajaran Al-Quran ini sebagaimana yang juga ditemukan di ajaran-ajaran kitab-kitab terdahulu. Apakah itu tidak membuktikan bahwa memang begitulah, ya, memang begitulah ajaran-ajaran terdahulu yang disampaikan oleh Al-Quran. Jadi pengertiannya memang benarlah Al-Quran adanya dari Allah, sebagaimana kitab-kitab sebelumnya juga turun dari Allah. Benarlah Al-Quran ini datang dari Allah, sebagaimana kitab-kitab sebelumnya juga datang dari Allah. Karena apa? Nah, karena ada kesamaan, ya, kesamaan ajaran yang disampaikannya, kesamaan ajaran tauhidnya, kesamaan ajaran-ajaran tentang mengesahkan Allahnya. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi terdahulu juga disampaikan oleh baginda Rasulullah melalui Al-Quran. Apa yang disampaikan, apa yang ada di dalam Al-Quran ternyata sama dengan apa yang ada di kitab-kitab terdahulu, maka kita katakan, ya, memang itulah bukti, sebagai bukti bahwa Al-Quran dan juga kitab-kitab yang ada di terdahulu yang berasal dari Allah, ya begitulah adanya. Jadi tidak kita pahami dalam pengertian ini ngutip, ini sitasi, ini ngambil, ini comot, ya, tidak. Tetapi ini dalam pengertian kenapa? Itu tadi dia alasan sederhananya kita bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang ummi, nah, yang tidak membaca kitab-kitab sebelumnya. Nah, jadi ini diantara terhadap kitab suci sebelumnya, bahwa ini apa yang disampaikan oleh Muhammad di dalam Al-Quran juga pernah disampaikan oleh Isa, juga pernah disampaikan oleh Musa alaihi wassalam. Baik, terima kasih. Ya. Untuk memperkuat, ya Ustaz, tidak dalam pengertian merendahkan Al-Quran, itu maksud kita. Memperkuat, ya, apa yang sudah ada. Mungkin ini masih ada kaitannya. Ini pertanyaan datang dari Masumi Nadira. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya ingin menanyakan tentang yang Ustadz Irhas bilang bahwa jauh hari Al-Quran itu sudah ada di Lahul Mahfudz. Lalu apakah setiap kejadian atau permasalahan yang dihadapi bangsa Arab yang menjadi asbabun nuzul ayat itu sudah ada juga di Lahul Mahfudz? Silahkan. Misalnya gini, cerita itu tentang apa namanya itu, ide-ide gagasan Umar bin Khattab, salah satunya, ya, salah satunya misalnya menjadikan makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat di depannya gitu. Itu kan ide
daripada Umar. Umar kan belum lahir pada kalam lazi Allah ya, di Lauhul Mahfuz. Tapi ternyata ide gagasan Umar itu ada di dalam Al-Quran. Artinya ide gagasan Umar untuk menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat itu, musola, itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Sudah istilahnya itu sudah di kutiba, qad kutiba, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Apa begitu yang dimaksudkan? Silakan, Ustaz. Ini menarik juga kan. Terima kasih Mas Syumi, juga dari Aceh Tengah ini Ustaz, dari Yai Entakengon. Kalau kita katakan Al-Quran itu di Lauhil Mahfuz, kalau ulama kalam kan mengatakan Al-Quran itu qadim. Ya. Qadimnya, ya, bagaimana qadimnya Al-Quran gitu. Dia ada di Lauhil Mahfuz, lalu lah berarti terjadi di masyarakat Arab itu sudah ada di Lauhil Mahfuz dong gitu kan. Kita tidak katakan, ya, kita tidak katakan persis juga seperti itu, karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad selama sekian tahun berdasarkan ada yang merupakan kejadian-kejadian tertentu dan ada yang secara langsung memang tidak terkait dengan kejadian-kejadian tertentu. Jadi dalam konteks sababun nuzul secara mikro misalnya ada memang riwayat sababun nuzulnya, ada yang tidak sampai kepada kita riwayat sababun nuzulnya, sehingga ada yang mengatakan ini tak ada sababun nuzul. Nah pertanyaannya tadi kan kaitan dengan sababun nuzulnya itu kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa itu apakah juga sudah ada di Lauhul Mahfuz? Lauhul Mahfuz itu dalam tradisi yang kita yakini itu dalam ilmunya Allah itu satu. Yang kedua, segala ketentuan-ketentuan Allah terhadap alam semesta. Itu bagaimana? Jadi kalau memang ternyata semuanya sudah ada di sana, sudah ada di sana, termasuk kita tidak pesimis dengan takdir. Kita optimis dengan takdir. Kita tidak mengatakan dalam pengertian kita punya daya dan upaya terkait dengan ketentuan apa yang akan terjadi dengan diri kita. Tapi semua sudah Allah di Lauhil Mahfuz. Jadi segala hal sudah ada di Lauhil Mahfuz, termasuk diantaranya juga Al-Quran. Itu bagaimana adanya itu tidak sampai ilmu kita ke sana. Kalaupun ada yang mencoba melihat semua kemampuan sebuah usaha, ya seperti apa yang ada di Lauhul Mahfuz, seperti apa yang terjadi sesuai dengan urutan turunnya wahyu, ya begitulah yang ada di Lauhul Mahfuz. Misalnya kita katakan begitu, ya itu adalah sebagai sebuah upaya yang kita harus juga. Kan, ya itu kan adanya di Lauhul Mahfuz tidak bisa kita jelaskan sebagaimana dalam ilmunya kita, karena itu adalah dalam ilmunya Tuhan. Juga tidak bisa kita bantah pernyataan seperti itu. Jadi bagi Allah mudah saja. Dan kadang-kadang bisa diterima oleh logika atau akal kita, dan kadang-kadang akal kita atau logika kita yang terbatas tak mampu memahami. Itu saja mungkin Mas Sumi. Jadi apakah sudah seperti itu? Itu dalam ilmunya Allah. Itu saja mungkin. Terima kasih. Tidak terasa sudah sampai jam 10 ini ya. Jam 10 lewat 3 menit untuk Indonesia bagian Barat. Sangat menarik apa yang kita bahas kali ini.
bukan hanya apa yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti ya, tetapi juga isu-isu yang berkembang dari apa yang sudah kita baca dari kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran. Dan ini saya kira banyak pencerahan lah ya, banyak pencerahan, banyak wawasan dan ide-ide dan pendapat tadi, argumentasi-argumentasi baik yang berdalil atau yang tidak berdalil yang dikutipkan oleh Imam As-Suyuti. Tapi seperti yang dikatakan oleh Ustadz Iras tadi, As-Suyuti punya pendapatnya sendiri dan dia mengatakan dalam kitab itu kultu. Demikian juga kita, saya kira, meskipun ditampilkan dengan berbagai menu pendapat tadi, dengan berbagai variasi pendapat tadi, kita tinggal memilih salah satu lah mana yang menurut kita itu benar. Silahkan dipilih menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Jadi tidak perlu dipertentangkan. Yang penting masih punya dalil. Dalil itu kan ada dua, ada dalil nakli, ada dalil akli. Walaupun tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, tetap itu punya dalil. Kalau dalil akli namanya. Saya kira itu. Saya tidak berani menyimpulkan, tetapi kita mintakanlah sedikit saja ya sebagai penutup, sebagai closing statement dari Ustadz Ikhlas. Mungkin meramu, menyimpulkan, meresume apa yang sudah kita bicarakan lebih kurang 2 jam ini, saya kira. Silakan Ustadz sebagai closing statement-nya. Oke, terima kasih Ustaz Aswad. Pertama, terima kasih untuk kesempatan ini untuk silaturahim bincang-bincangnya. Dan ini ide Dr. Aswar ini perlu dilanjutkan. Kemudian tadi kita sampaikan dasarnya kita belajar ulumul Quran, kita belajar sejarah, kita belajar tentang nuzul Quran, kaifiyatun nuzul ini, bagaimana Al-Quran itu diturunkan. Dasarnya memang iman, dasarnya iman, lalu muaranya juga memperkuat iman. Jadi jangan sampai, pesannya jangan sampai setelah belajar ini lalu kita menjadi nakal terhadap Al-Quran, lalu menjadi nakal dalam pengertian mengatakan Al-Quran buatan ini, kreasi ini dan segala macam. Jadi bahwa Al-Quran adalah munazzal, kalamullah ya, al-munazzal, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad biwasitati Jibril, dengan perantara malaikat Jibril. Bagaimana cara Jibril menyampaikannya, itulah yang panjang lebar kita bahas tadi. Nah, ada 3 pendapat ya. Ada 3 pendapat. Lalu pendapat mana yang dipilih oleh As-Suyuti? Nah, Suyuti memilih pendapat yang bahwa Jibril menerima Al-Quran secara simai, secara lafaz dan maknanya diterima oleh Jibril dari Allah, dan itu juga yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad juga menyampaikan itu kepada umatnya, dan umatnya memelihara dalam bentuk tulisan dan juga menghafal pada saat itu. Dan tulisan-tulisan dan hafalan yang pada masa Utsman lalu diperbanyak sampai kitab yang kalau saya Al-Quran, alif lamnya menunjukkan kepada ma'rifat adalah Al-Quran, bahwa Al-Quran tidak diragui dia berasal dari Allah, dan juga tidak diragui kandungannya. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Kandungannya juga menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ini saja mungkin sebagai closing statement. Saya mohon ampun kepada Allah jika ada kekeliruan dan kesalahan dari apa yang saya sampaikan, dan juga mohon maaf kepada audien Zoomiyun dan Zoomiyat semua. Semoga ini menjadi ibadah bagi kita, dan sekali lagi saya mohon ampun pada Allah dan mohon maaf pada Bapak Ibu Saudara, dengan billahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung kegiatan ini. Kembali lagi saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Ustadz Irhas yang sudah menyampaikan ilmunya kepada kita bersama. Mudah-mudahan ini sebuah pencerahan dan menambah wawasan bagi kita untuk bagaimana memahami atau mengerti
Al-Quran itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini juga saya mengapresiasi atas kehadiran daripada peserta yang lain juga. Ada Masumi Nadira, ada Ibu Janiarni, ada Naila Saada, ada Rahma Almira, ada Pak Sauki Nursam, Dr. Revlita, ada Jainal Abidin, sudah bersedia meluangkan waktu untuk acara kita ini, kegiatan kita ini. Semoga bernilai ibadah bagi kita dunia dan akhirat, dan kita bisa memanfaatkan ilmunya. Kita tutup sampai di sini. Terima kasih kepada semuanya. Semoga sehat-sehat selalu dan sukses dalam kegiatan sehari-hari. Terima kasih. Kita tutup acara kita ini dengan sama-sama melafalkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.